Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudaraku semuanya di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah bisa melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan umur panjang yang barokah, sehingga pada hari ini kita menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan lipatan pahala, bulan yang penuh promo besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk taqarrub ilallah. Pada siang hari ini kami berada di rest area Weleri. Rest area Weleri ini rest area Weleri. Setelah melakukan perjalanan dari Jakarta mau menuju Surabaya, istirahat sebentar untuk selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita, yaitu silaturahim. Silaturahim di awal bulan suci Ramadan, karena peraturan pemerintah nanti tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 ada lockdown, sehingga kita tidak bisa silaturahim. Maka sebagai istiadat kami sekeluarga, kami melakukan silaturahim di awal Ramadan. Alhamdulillah, perjalanan berjalan dengan aman, selamat, lancar, barokah. Namun Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah perjalanan kami silaturahim, menyambung famili sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya dalam silaturahim kita menjalin hubungan kekeluargaan, ya, bisa supaya lebih akrab lagi dan bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, memberikan wasiat tentang saling memberikan wasiat nasihat tentang kesabaran, dan saling memberikan nasihat atau perkeling tentang kebenaran. Bicara kebenaran berarti ada yang kebohongan. Seperti halnya ada langit, ada bumi, ada hitam, ada putih, ada kebenaran, ada kebohongan. Kebenaran yang pokok di sini adalah kebenaran di dalam kita beribadah kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, kita dalam beribadah supaya benar ilmunya, benar niatnya, benar tujuannya. Karena kalau ilmunya tidak benar, maka puasa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Atau niatnya tidak benar, maka
maka puasa kita tidak akan mendapatkan pahala, atau tujuannya kita tidak benar, maka puasa kita juga tidak akan mendapatkan pahala. Yang nanti Allah berikan pahala adalah niatnya benar, tujuannya benar, ilmunya juga. Kenapa ilmunya harus benar? Karena sesuai dengan firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah mengerjakan sesuatu apabila belum tahu ilmunya. Artinya di dalam melaksanakan ibadah, termasuk ibadah puasa, ini kita harus berilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam melaksanakan ibadah puasa. Di situ nanti akan ada tuntunan, ada pembelajaran bagaimana pahala puasa, bagaimana hal-hal yang memberatkan dalam berpuasa, atau hal-hal yang membatalkan dalam berpuasa. Ini harus kita kaji ilmunya dulu, supaya kita puasanya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walillahi dinul khalis. Bagi Allah adalah agama yang murni. Artinya harus murni niatnya, murni tujuannya, murni pedomannya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, di dalam melaksanakan berpuasa ada program dalam beribadah, supaya di dalam bulan suci Ramadan ini kita punya langkah-langkah yang pasti di dalam beribadah. Dalam beribadah kalau terprogram dengan yang tidak terprogram, ya maka hasilnya juga beda. Kalau yang terprogram itu sesuai dengan rencana, ya, sehingga sesuai dengan target dan tujuannya. Ya, program yang utama di dalam kita berpuasa adalah yang pertama, bagaimana kita sukseskan puasa kita, puasa di bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah, ya, meskipun seorang musafir itu diberikan kemurahan untuk tidak berpuasa, perjalanan jauh tidak berpuasa, kami alhamdulillah ya sampai sekarang, sampai detik ini juga masih kuat, ya. Karena apa? Karena kita tahu tujuannya, karena kita tahu pahalanya. Ini puasa bulan suci Ramadan tidak ada setiap hari atau setiap bulan. Ini adanya setahun sekali. Itu ya kita harus berusaha untuk bisa mensukseskan puasa kita sampai penuh, ya, sampai penuh ya sampai maghrib. Jadi kalau sampai duhur ya berarti belum penuh, ya kan, atau sampai asar berarti belum penuh, ya. Di tengah perjalanan mokel itu ya naudzubillah minalik, jangan sampai terjadi. Kenapa Bapak sekalian? Kalau seandainya kita mokel puasa di bulan suci Ramadan ini tanpa ada halangan, tanpa ada udzur yang bisa diberikan kemurahan, ya, oleh Allah, maka puasa kita, ya, seandainya kita tebus dengan puasa 1 tahun berturut-turut, itu masih belum mencukupi pahalanya puasa Ramadan. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat, dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ya. Kemudian program yang kedua kita harus sukseskan. Yang kedua adalah sholat tarawihnya. Sholat tarawih itu kalau di luar bulan suci Ramadan namanya sholat malam atau sholat lail atau sholat tahajud. Ya, sholat tahajud, mempersungguh sholat. Ya.
di waktu malam hari itu namanya sholat tahajud. Sholat tarawih ini boleh dikerjakan di awal malam yaitu setelah habis sholat isya, boleh tetap kerjakan di pertengahan malam, ya, boleh dipekerjakan sepertiga malam, ya, mau sahur atau setelah sahur. Adapun bilangan rakaatnya boleh 11 rakaat dengan 2 salam sampai 5 kali atau 2 salam sampai 2 salam sampai 4 kali, kemudian ditutup witir 3 kali. Kalau sudah witir, maka kalau seandainya kita mau melanjutkan sholat malam lagi, itu sudah tidak diperkenankan karena sudah ditutup dengan witir. Tapi kalau kita mau melanjutkan sholat lagi di awal malam kita sholat, nah kemudian witirnya nggak usah dikerjakan, nanti setelah kita malam baru kita ngerjakan sholat witir, setelah tambah lagi sholat sunnahnya. Jadi kalau di kota suci Mekah di bulan suci Ramadan ini, sholat tarawihnya itu 21 rakaat, dikerjakan 2 salam sampai 5 kali, kemudian istirahat sebentar, minum air jam-jam, dan lanjut lagi 2 salam sampai 5 kali, ditutup witir 1 rakaat, 21. Ini dikerjakan setiap hari sampai di bulan suci di Ramadan 10 hari yang terakhir. Kalau 10 hari terakhir ditambah lagi 10 rakaat, 10 rakaat. Jadi kalau di Lailatul Qadar sudah tambah lagi 10 rakaat jadi 31. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau lebih lagi ya monggo silakan, mau 50 kali atau 100 kali nggak masalah. Yang penting asal kuat aja. Asal kuat nggak apa ditutup witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ada yang setiap sekali sholat tarawih dalam waktu tarawih itu yang 21 rakaat itu 1 juz. Ada yang suratnya pendek-pendek, ya monggo silakan sesuai dengan kemampuannya. Kalau di Indonesia rata-rata suratnya pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang ditinggal makmumnya malah nanti. Kecuali kalau sudah kesepakatan, ayo kita ini sholat tarawih dengan suratnya agak panjang, ada agak pendek dicampur. Ya, targetnya 1 juz, sehingga pas bulan selesai Ramadan sudah khatam Al-Quran, pahalanya sama dengan 30 juz. Nah, ini kenapa sholatnya di kota suci Mekah itu kok sholatnya panjang-panjang, orang-orang Mekah senang sholat panjang-panjang, karena memang orang sana senang sekali kalau membaca firman Allah yang panjang, karena merasa dekat dengan Allah, sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Jadi sholat itu sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Semakin panjang sholatnya, bacaannya, maka ya semakin senang, karena semakin berkomunikasi dengan Allah itu lebih lama. Kalau rakaatnya pendek, ya berkomunikasi dengan Allah lebih cepat. Ya. Kalau rakaatnya suratnya panjang, berkomunikasi lebih lama. Jadi ya itu sesuai dengan kemampuan. Adapun pahalanya ya sama dengan pahalanya puasa. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di bulan suci Ramadan, maksudnya sholat tarawih, imanan karena iman, wa ihtisaban karena mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni dosa-dosanya apa-apa yang telah didahulukan, yang telah lewat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya, sukses tadarusnya. Jadi diusahakan di bulan suci Ramadan kita memperbanyak pahala melalui tadarus, ya. Tadarus membaca Al-Quran, boleh di majelis taklim, boleh tadarus sendiri, boleh tadarus dengan kawan-kawannya gantian. Target 1 hari 1 juz. Berarti
Kalau 30 hari sama dengan 30 juz. Satu juz itu cepat kok. Kalau artinya satu juz itu kalau hitung halamannya itu ada kurang lebih ada, kalau Quran saya itu saya hitung itu ada 7 halaman, 7 lembar ya. 7 lembar. Jadi kalau kita nggak kuat membaca Al-Quran langsung 7 lembar, sekali duduk sekali baca, ya kita dicicil, sekali baca dua lembar. Sholat subuh 2 lembar, sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, maghrib 1 lembar, sudah selesai satu juz. Jadi target kita bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali. Nah, kalau kita mencari kefadolan lebih utama lagi, ya monggo silakan. Bisa target 1 bulan ini bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali ya 1 hari 2 juz. Kalau 3 kali ya berarti 1 hari 3 juz. Tapi kalau kita ingin lebih lebih banyak lagi, nah ini boleh. Ini seperti baca surat Yasin di waktu malam hari. Nah, di waktu malam hari ya kira-kira ya pertengahan malam yang jam 12 kita baca surat Yasin, ya paling 15 menit selesai ya kan, kalau lancar. Atau kalau yang bacaannya masih paling ya setengah jam. Itu pahalanya sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Ya, ini berarti lebih banyak lagi pahalanya ya, dengan yang khatam Quran 1 kali. Lebih banyak pahalanya khatam Quran 10 kali. Nah, belum lagi ada lagi ya kan, baca Qul Ahad, baca surat Ahad 3 kali, itu sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Nah, ini monggo silakan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Syukur-syukur ya membaca surat Yasin, membaca surat Ahad 3 kali, baca surat Yasin di malam hari, ditambah lagi membaca yang setiap hari 1 juz atau 2 juz, 3 juz, 5 juz, monggo silakan sesuai dengan kemampuannya. Yang terpenting niatnya karena Allah, tidak karena yang lain. Karena Allah itu adalah hanya semata mengharap rahmat Allah, yaitu mengharap ingin mendapatkan derajat dan pangkat setinggi-tingginya di sisi Allah, dan juga ingin mengharapkan pengampunan dari Allah. Adapun pahalanya 1 huruf mendapatkan 10 kebagusan. Ini kalau hari biasa. Kalau di bulan suci Ramadan dikalikan 10 menjadi 100 kebagusan. Ini target kita. Yang ketiga adalah sukses tadarusnya atau sukses baca Al-Qurannya. Artinya baca targetkan bisa khatam. Jangan cuman baca Quran di bulan suci Ramadan dengan yang tidak suci Ramadan disamakan, itu jangan ya kan. Usahakan bulan suci Ramadan yang meskipun kita baru puasa baru yang kedua, ini seolah-olah ini puasa yang ke-30 ya kan. Nah, ingat kalau kita pas 30, wah kita ngebut ya. Artinya ngebut itu beribadah mumpung ini masih ada waktu, ini mumpung masih ada kesempatan, masih bulan suci Ramadan. Nanti kalau sudah sudah masuk maghrib, nah ini sudah Ramadan sudah hilang, sudah normal lagi. Wah, akhirnya baca Quran ngebut sampai 2 juz, 3 juz. Nah, ini kalau bisa semangatnya ini semangat hari ke-30. Ini meskipun pada kenyataannya kita hari kedua, tapi semangatnya ini semangat hari ke-30, sehingga apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebagusan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang yang barokah, diberikan rezeki dari Allah berupa menjumpai bulan suci Ramadan. Sementara banyak kawan kita, sahabat kita yang sekarang sudah almarhum tidak menjumpai bulan suci Ramadan. Berarti kita termasuk orang yang terpilih, orang yang disayangi oleh Allah. Jangan sampai hari bulan suci Ramadan ini dalam beribadah sama dengan hari-hari biasa. Jangan ya kan. Jangan sampai ya kan. Karena apa? Ini promonya besar-besaran, promo pahala ya.
promo pahala besar-besaran. Meskipun di situasi pandemi ini ya kita tetap banyak berdoa, tetap banyak beribadah, kesempatan untuk memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah ya, dengan program 5 program sukses bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang keempat adalah sukses Lailatul Qadar, ya, mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar itu pada nanti 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Nah, kita nggak tahu turunnya Lailatul Qadar itu apakah malam 21, apakah malam 23 atau 25 atau 27 atau 29, kita nggak tahu. Atau ke malam yang genap, malam 2, malam 4, malam 8, malam 10, kita nggak tahu. Kalau di Arab itu sudah jadi budaya mempunyai keyakinan turunnya itu malam 27. Malam 27 itu waduh berlomba-lomba ya untuk pergi datang ke masjid ya, sehingga sampai begitu selesai itu sudah banyak sekali ya orang jamaah yang keluar dari masjid karena menganggap bahwasanya turunnya Lailatul Qadar itu malam 27 ya. Nah, tapi dalam hadisnya itu Nabi sendiri itu nggak tahu. Nabi sendiri nggak tahu turunnya Lailatul Qadar itu malam berapa, nggak tahu. Sebetulnya Nabi mau dikasih tahu oleh Allah turunnya Lailatul Qadar ini nanti malam sekian, malam sekian. Nah, berhubung ada orang yang bertengkar, ya, orang bertengkar pada saat itu, akhirnya wahyu yang mau disampaikan kepada Nabi, akhirnya Nabi ngurusin orang bertengkar, akhirnya nggak jadi. Nah, sehingga Nabi nggak tahu turunnya Lailatul Qadar itu malam keberapa, nggak tahu. Nah, tapi Nabi memberikan nasihat, ya, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil ya. Malam ganjil malam 21, malam 23, 25, 27, 29 ya. Tapi kalau ingin lebih afdol lagi ya 10 hari itu kita cari ya. Nggak cuma hanya ganjil saja kita mencari, tapi yang genap juga kita cari. Artinya mencari itu bukan mencari-cari apa di dalam masjid, tidak, atau mencari di luar masjid, tidak. Artinya mencari itu ya beribadah di malam itu ya. Mulai dari matahari terbit sampai mulai matahari terbenam sampai matahari terbit ya. Carinya seperti itu. Nah, boleh mencari di luar masjid ya. Kalau di luar masjid ya, mendapatkan pahala Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kepastian itu atau malam Lailatul Qadar itu ya, lebih baik daripada min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau pas hari itu kita beribadah pas turun Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama dengan ibadah 1000 bulan. Ini luar biasa. Jadi jangan diremehkan. Kita harus benar-benar mempersungguh untuk bisa nantinya kalau diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai bulan Lailatul Qadar, ya kita harus berusaha. Yang lebih afdol lagi kalau kita cari di masjid. Cari di masjid itu pahalanya dapat 2. Satu nanti pas kebetulan dapat pahala Lailatul Qadar turun, dapat pahala Lailatul Qadar. Nah, dan yang kedua mendapatkan pahala iktikaf ya, di masjid iktikaf. Nah, iktikaf ya berdiam ya, tidak keluar di masjid, ya, tidak keluar kecuali kalau ada keluar dalam yang seperti buang hajat itu diperbolehkan ya. Tapi kalau keluar masuk ke rumah mau minum mau apa kemudian balik lagi itu nggak seperti itu namanya iktikaf ya. Namanya iktikaf itu berdiam diri di masjid. Jadi meskipun kita ini umpamanya tidak beribadah cuma diam aja asalkan tidak ngantuk, itu mendapatkan pahala aliran orang yang beribadah di situ, mendapatkan pahala iktikaf. Iktikaf itu matanya terjaga. Barang siapa yang penglihatannya itu terjaga dalam sabilillah, maka diharamkan matanya masuk dalam neraka. Artinya bukan cuma matanya saja ya, tapi seluruh tubuh kita akan diharamkan masuk dalam api neraka. Nah, itu sangat besar sekali pahalanya. Maka dari itu ya kita berusaha
supaya kita mencari atau kita targetkan sukses Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah program yang kelima adalah target kita sukses zakat fitrah. Nah, artinya apa? Pahala bulan suci Ramadan ini masih teratung-katung, masih belum nyampe kepada Allah manakala kita belum melaksanakan menunaikan zakat fitrah. Nah, ini harus kita perjuangkan sukses zakat fitrah. Meskipun kita tidak mampu kategori orang duafa, kita berusaha bagaimana supaya zakat. Jadi zakat fitrah ini bukan cuma hanya orang yang kaya saja, tapi juga termasuk semua umat Islam, semua orang iman, semua orang jamaah yang ingin supaya pahala bulan suci Ramadan itu bisa nyampe kepada Allah, itu melaksanakan zakat yang baik, ya. Bukan hanya sekedar zakat, tapi zakat yang baik. Zakat yang baik itu adalah sesuai yang kita makan. Kalau yang kita makan beras rojo lele, apa beras cap wayang, atau beras yang baik, nah ini kita harus keluarkan itu zakatnya ya beras yang itu. Jangan sampai yang kita makan itu beras rojo lele, kemudian yang kita keluarkan zakatnya beras raskin ya. Nah, ini namanya nggak sesuai. Nah, ini zakatnya ya nggak sesuai. Nah, ini supaya bagus ya, supaya zakatnya sesuai yang kita makan. Bisa juga zakat tijaroh. Zakat tijaroh itu apabila sudah nisab itu keluarkan zakatnya. Ada zakat mal, ada juga zakat emas, ada zakat ternak. Nah, ini ada semuanya, ada ilmunya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, target kita 5 sukses di dalam bulan suci Ramadan. Kita usahakan bisa sempurna ya dalam 30 hari itu. Ya, puasanya sukses puasa bulan suci Ramadan, sukses sholat tarawihnya, sukses tadarusnya, sukses Lailatul Qadar, sama sukses zakatnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian, sedikit perkeling, sedikit basiran wa nadiran, sedikit peringatan untuk kita semuanya ya. Karena kita sebagai orang iman harus saling mengingatkan, harus saling nasihat menasihati sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia niscaya dalam keadaan rugi, kecuali alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman yang ya saling menasihati, saling wasiat, mewasiati tentang kebenaran ibadah, kebenaran agama, ya, kebenaran dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, dan saling wasiat saling nasihat tentang kesabaran. Ya, termasuk di bulan suci Ramadan ini ya kita harus banyak sabar, dituntut banyak sabar ya, supaya kita bisa sempurna ibadahnya. Insya Allah kita nanti akan kita lanjutkan di waktu yang lain. Mohon doanya perjalanan saya ya, mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah sampai ke tempat tujuan. Ini baru pertengahan perjalanan, ini kan istirahat. Nah, kita mau lanjut lagi. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nyimpen gimana deh? Biasanya sering kok. Oh iya. Bagus. Mas, kamu nyimpen fotoku yang berkebaya waktu mantenannya Ralia itu di HP-mu? Hmm? Masih ada nggak?